السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. وسبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, juga atas kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita sehingga kita dapat senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah menginjakkan kaki di atas muka bumi ini, yang setiap kita Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk menjadikan beliau sebagai qudwah, sebagai uswah, sebagai suri tauladan. Dan kecintaan seseorang kepada Allah Jalla wa Ala tidak akan pernah terbukti sebelum seseorang tersebut mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jikalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Jalla wa Ala akan mencintai kalian dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan kita berharap agar salawat tersebut senantiasa bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah pembahasan pada pertemuan sebelumnya, yaitu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pendeta Buhairah, maka pada pembahasan kali ini kita akan membacakan Hilful Fudul, yaitu perdamaian yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjanjian yang diikuti oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa muda beliau. Sababu hadzal hilf anna rajulan min qabilati Zabid bil Yaman qadima Makkah wa ma'ahu bidha'ah faba'aha 'ala al-'As ibn Wa'il as-Sahmi. Sebab perjanjian ini, perdamaian ini, bahwasanya ada satu orang daripada kabilah Zabid yang datang dari negeri Yaman, datang ke kota Makkah bersama dengan barang dagangan. Ya, dia datang untuk melaksanakan haji atau untuk melaksanakan umrah, tapi dia datang juga membawa barang dagangan bersama dirinya. Faba'aha 'ala al-'As ibn Wa'il as-Sahmi. Lantas kemudian dia jual barang dagangan tersebut kepada seseorang bernama Al-'As ibn Wa'il as-Sahmi. Fa'aba an yu'tiyahu haqqah. Namun Al-'As ibn Wa'il as-Sahmi
enggan untuk memberikan hak orang tersebut. Maknanya yaitu enggan untuk membayar orang tersebut. Barang sudah diambil, tapi uang tidak dibayarkan. Barang tersebut ditahan ya oleh Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Fashtaka ila andiyati Quraisy. Maka orang ini karena orang asing, datang dari negeri yang jauh, tidak memiliki sanak famili di kota Makkah, maka dia mengeluhkan perkaranya itu kepada tokoh-tokoh Quraisy dengan harapan apa? Agar tokoh-tokoh Quraisy tersebut membantunya. Falam yajid man yu'inuhu 'alal 'as. Namun orang tersebut tidak mendapati satu orang pun yang mau menolong dia untuk mengambil haknya daripada Al-As. Mengambil haknya di sini bisa jadi untuk minta dikembalikan barangnya atau untuk dibayar barang tersebut, ya. Mengembalikan haknya itu bisa jadi dibayar atau minta dikembalikan sajalah barangnya kalau nggak mau bayar. Kemudian fasa'ida ala Jabal Abi Qubais, maka orang ini naik satu bukit yang bernama Abi Qubais, dan bukit ini memang sering digunakan untuk ya seseorang mengumumkan i'lan ataupun pengumuman-pengumuman penting. Ya, orang dari Yaman ini, Zabidi ini, kemudian naik bukit Abi Qubais. Ini bukit juga yang dipakai Rasulullah SAW nantinya untuk memulai dakwahnya kepada kerabat-kerabat beliau. Yang mana kemudian ketika Rasulullah mengumpulkan ya orang-orang tersebut, maka Rasulullah SAW mengajak mereka kepada satu kalimat, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Wa Quraisy fi andiyatiha. Orang ini kemudian apa? Mengeluh, kemudian berteriak di bukit Abi Qubais, ya, mengadukan perkaranya, ya, minta agar kezaliman tersebut diberhentikan, minta agar kezaliman tersebut ya minta agar ditolong daripada Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Faqama Zubair ibnu Abdul Muttalib. Maka kemudian bangkitlah satu orang yang bernama Zubair ibn Abdul Muttalib. Faqala, lantas Zubair mengatakan, mali hadza mutrakun. Ya, tidak sepantasnya orang yang seperti ini ditinggalkan. Tidak sepantasnya orang yang seperti ini dibiarkan. Harus dibantu. Bagaimana mungkin dia datang dalam kondisi berihram, datang dalam kondisi ingin melaksanakan ibadah. Karena orang kalau dari Yaman datang itu bukan hanya untuk sekedar menjual barang dagangannya saja, tapi sekedar untuk ibadah dan juga menjual barang dagangannya. Nanti ada juga ya disebutkan di dalam riwayat yang lain, orang ini datang dalam kondisi berihram, masih belum menyelesaikan umrohnya. Masih belum menyelesaikan umrahnya. Mali hadza mutrakun, tidak mungkin orang yang seperti ini dibiarkan. Fajtama'at Banu Hashim wa Zuhrah wa Banu Taimin ibn Murrah fi dari Abdullah ibn Jud'an. Ya, maka kemudian berkumpullah kabilah-kabilah besar, di antaranya itu Bani Hashim, Bani Zuhrah, Bani Taim ibn Murrah, ya, pada satu rumah milik daripada tokoh Quraisy ketika itu yang bernama Abdullah ibn Jud'an. Abdullah ibn Jud'an. Fatahalafu billahi, ya, maka mereka semua berjanji, mengambil sumpah dengan menyebut nama Allah, akan sepakat melawan kezaliman, akan saling tolong menolong, bantu membantu, ma'al mazlum, bersama orang yang terzalimi, hatta yuradda ilaihi haqquh, agar kemudian haknya dikembalikan. Ya. Fasumiyat Quraisy hadzal hilf hilful fudul. Maka kemudian Quraisy menamakan perjanjian ini sebagai hilful fudul, ya. Yang dimaksud hilful fudul ini salah satu di antara dua makna. Yang pertama yaitu perjanjian yang isinya itu keutamaan-keutamaan, ya. Adapun yang kedua yaitu perjanjian yang digagas oleh tokoh-tokoh yang memiliki keutamaan di kaum mereka. Ya. Jadi makna pertama yang disebut hilful fudul ini adalah perjanjian yang isinya ini adalah perkara-perkara yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk membantu orang yang terzalimi, menentang si zalim gitu ya. Atau makna yang kedua yaitu perjanjian yang digagas oleh tokoh-tokoh yang memiliki keutamaan di tengah-tengah kaumnya. Ya. Wa qalu, dan mereka mengatakan laqad dakhala haula'i fi fuduli minal amr.
bahwasannya mereka ini, para tokoh-tokoh ini telah masuk pada perkara yang mulia, yaitu apa? Membantah ataupun menentang kezaliman. Tsumma masyau ila al-As ibn Wa'il, kemudian mereka berjalan menuju rumahnya Al-As ibn Wa'il, ya, fantaza'u minhu sil'atal zabidi. Maka kemudian diambil paksa itu, ya, barangnya orang dari Yaman tadi, Az-Zabidi, ya, wa dafa'uha li sahibiha, dikembalikan kepada pemiliknya. Dikembalikan kepada pemiliknya. Wa qad hadara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadzal hilf. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ikut serta menghadiri perjanjian ini, allazi rafa'u bihi manarul haq, yang pada perjanjian tersebut diangkat simbol-simbol kebenaran, wahadamu, ya, dan kemudian dihancurkan simbol-simbol kezaliman. Ya. Wahwa, dan Rasulullah sallallahu alaihi, dan perjanjian ini termasuk di antara apa? Kebanggaan orang Arab. Jadi orang Arab tadi pertama ketika orang Yaman ini datang kepada tokoh-tokoh, ya, Quraisy untuk minta agar dibantu, ya, mengambilkan barangnya kepada Al-As bin Wa'il, maka tokoh-tokoh Quraisy itu tidak ada yang mau. Baru kemudian ketika bangkit satu orang yang bernama Az-Zubair ibn Abdul Muttalib, kemudian memanggil tokoh-tokoh yang lainnya, kemudian mereka membantu Az-Zabidi ini, orang yang datang dalam kondisi berihram melaksanakan umroh, yang barangnya itu diambil, dizalimi secara zalim, maka kemudian mereka tiba-tiba merasa bangga kok bisa mengadakan perjanjian yang sangat perdamaian yang sangat luar biasa ini, ya. Maka disebut wa huwa yu'addu min mafakhiril Arab. Ini juga termasuk di antara kebanggaan orang Arab karena mampu melaksanakan perjanjian perdamaian yang luar biasa tersebut. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam an hadzal hilf, dan Rasulullah mengomentari pertemuan ini, ya, perjanjian ini. Rasulullah mengatakan, laqad syahidtu bidari Abdullah bin Jud'an hilfan, aku telah menyaksikan di rumah Abdullah ibn Jud'an suatu perjanjian, ma ahabbu anna li bihi humrun na'am, tidak ada yang melebihi kecintaanku kepada onta merah kecuali perjanjian tersebut. Ya, jadi ibaratnya kalaulah disuruh milih dapat onta merah ataukah menghadiri perjanjian tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih untuk menghadiri pertemuan tersebut. Ya, tidak memilih onta merah, padahal onta merah ini adalah harta yang paling diidam-idamkan orang ketika itu. Kalau bahasa kita sekarang, kendaraan yang paling laks, kendaraan yang paling mewah. Apa kendaraan yang paling mewah di sini? Apa? Alphard gitu ya. Alphard kayaknya sudah 5-10 tahun yang lalu ya. Alphard yang paling mewah, sekarang nggak ada lagi. Ya kalau orang Arab dulu, humrum na'am udah. Onta merah. Hah? Waduh, RR itu ya. Masya Allah. Hafalan tuh ya. Iya, pokoknya onta merah ini yang digunakan sebagai apa? Sebagai perumpamaan lah untuk sesuatu yang paling utama, ya, paling mewah ketika itu, ya. Kata Rasulullah, ma ahabbu anna li bihi humrun na'am, tidak ada yang melebihi kecintaanku kepada onta merah melebihi perjanjian ini, ya. Jadi kalau disuruh milih mau datang perjanjian atau dapat onta merah, maka Rasulullah lebih memilih untuk datang kepada perjanjian tersebut. Dan bahkan beliau alaihi salatu wassalam menambahkan, walau du'itu limithlihi fil Islam la ajabtu. Kalau aku diajak untuk, ya, menghadiri perjanjian yang semacam itu pada era Islam, maka aku akan memenuhi undangan tersebut. Ya. Kalaulah nanti akan digagas seperti ini, perjanjian seperti ini, perdamaian seperti ini, maka aku akan memenuhi undangan, menghadiri perjanjian tersebut. Ya. Maka kita mengomentari ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bagaimana bangganya beliau menghadiri perjanjian, ya. Padahal perjanjian ini digagas oleh orang-orang yang musyrik ketika itu. Perjanjian ini digagas oleh orang-orang yang bahkan ketika Rasulullah mendapatkan risalah, orang-orang ini akan menentang risalah Rasulullah. Orang-orang ini menyembah berhala, ya, melakukan kesyirikan. Di samping menyembah Allah, mereka juga menyembah berhala. Di samping takut kepada Allah, mereka juga takut kepada berhala. Di samping berharap kepada Allah, mereka juga berharap kepada berhala-berhala mereka. Ya. Jadi orang-orang musyrik ketika itu juga berharap kepada Allah. Di samping mereka berharap kepada berhala-berhala yang mereka miliki. Bahkan dikatakan, ya, harapan yang mereka, ya, gantungkan kepada Allah itu jauh lebih besar daripada harapan yang mereka gantungkan kepada berhala-berhala yang mereka miliki. Tapi yang namanya
Ya, akidah ini nggak bisa dibagi-bagi ya. Namanya kecintaan ini harus satu kepada siapa? Allahu Jalla wa Ala. Sampai pernah Rasulullah ya, bertanya kepada salah seorang musyrik ketika itu, saya lupa namanya. Ya, Rasul bertanya, "Kam ilahan ta'budul yaum?" Berapa Tuhan dalam satu hari yang kamu sembah? Maka dia mengatakan, aku menyembah 7 Tuhan. Loh, lihat tuh. Satu hari nggak cukup satu, 7. Padahal kita ini diajak untuk menyembah ilah yang satu itu supaya memudahkan kita, betul nggak? Ibaratnya gini deh, kalau ada satu orang pembantu memiliki 7 majikan, pusing nggak dia? Lebih mudah dia memiliki satu majikan, betul nggak sih? Allah jadikan itu sebagai permisalan di dalam Al-Quran. Ya, bagaimana satu orang budak yang memiliki beberapa majikan, maka itu akan menyulitkan dia. Majikan yang A mintanya seperti ini, majikan yang B pengennya seperti ini, majikan yang C pengennya jam segini datang ke sini, ternyata majikan yang D pengen diajak ke situ pada jam yang sama, kan bingung. Maka Allah ajak kita untuk sesuatu yang mudah. Ketika ditanya sama Rasulullah, punya berapa Tuhan? Dia mengatakan saya dalam satu hari menyembah 7 Tuhan. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 7 Tuhan itu seperti apa? Rinci, tolong kamu rinci. Maka dia mengatakan 1 di langit, 6 di bumi. 1 di langit, 6 di bumi. Kemudian ditanya lagi sama Rasul, ketika kamu mendapati satu kesulitan, ya, situasi yang mendesak, kondisi yang sangat sulit, Tuhan mana yang paling kamu harapkan bantuannya, pertolongannya? Dia mengatakan apa? Fis sama, ya, yang di langit. Tuhan yang di mana? Yang di langit. Ya, jadi memang benar Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza rakibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Orang-orang musyrik ketika itu, ketika memasuki bahtera, memasuki lautan, berada di atas bahtera, ya, maka diombang-ambing oleh ombak yang sangat kuat, ya. Maka da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka mengikhlaskan peribadatan mereka hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Karena tahu yang dapat menyelamatkan mereka dalam kondisi seperti itu hanya siapa? Allah. Berhala-berhala mereka nggak bisa berbuat apapun. Tapi begitu sudah sampai ke daratan, idahum yusyrikun. Mereka kembali berbuat kesyirikan. Itu orang-orang musyrik ketika itu. Orang musyrik yang seperti itu, kemudian membuat satu perjanjian, satu gagasan yang istimewa, yaitu menolak kezaliman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di situ. Rasul membanggakan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ketika itu. Sampai Rasul mengatakan apa? Aku menyaksikan suatu perjanjian di rumahnya Abdullah ibn Jud'an, suatu perjanjian yang tidak, ya, yang paling aku cintai melebihi kecintaanku kepada onta merah. Kalau aku diajak lagi menyaksikan perjanjian seperti itu pada era Islam, maka aku akan memenuhi undangan tersebut. Maka kita mendapati, ya, satu pelajaran yang penting atau beberapa pelajaran yang penting, di antaranya yang pertama, innal muslima adilun hatta ma'a khasmih. Yang namanya orang muslim itu harus adil meskipun kepada musuhnya. Kalau musuhnya memiliki kebaikan, ya, maka dia harus akui kebaikan tersebut. Rasul mengatakan itu kapan? Ya, ketika risalah sudah turun. Rasul mengatakan, aku menyaksikan satu perjanjian, satu perdamaian di rumahnya Abdullah bin Jud'an. Ini sudah turun risalah. Rasul sudah berdakwah. Rasul sudah diusir dari kota Makkah. Tapi tetap diingat sama Rasulullah SAW. Disebutkan keutamaan mereka. Maka orang muslim itu harus memiliki sifat adil hatta ma'a khasmih, meskipun bersama atau kepada musuh mereka. Fa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk apa? Untuk mengarahkan hadhil jahiliyah fi biladil Arab, ya, untuk berdakwah kepada orang-orang jahiliyah di negeri Arab, falam yu'aduha jumlatan wa tafsilan, yang, ya, mengikuti ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak semuanya, ya. Bahkan ketika pertama kali berdakwah, mayoritas mereka menentang dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa yunkiru ma fiha minal khair. Mereka kemudian mengingkari kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari kebaikan mereka. Meskipun mereka adalah orang-orang yang buruk, orang yang menyekutukan Allah, tapi tetap kalau ada satu kebaikan disebutkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'tarafa bil fadli li ahli. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui keutamaan kepada pemiliknya. Walau kana khusuman lah, walaupun mereka adalah musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kanu yu'linuna al-adawata wal harb alaihi.
Meskipun mereka mengumandangkan pertempuran, permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fahuwa yusni ala hadzal hilf, tetap Rasulullah memuji perjanjian ini. Perkumpulan ini tetap dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyuallimuna, ya, bahwasanya ini mengajarkan kepada kita hendaknya kita memiliki sifat adil hatta ma'a khusumina, walaupun kepada orang yang benci kepada kita, kepada orang yang memusuhi kita, dan kita menerima kebenaran allazi ma'a ghairina, yang mana kebenaran itu datang daripada yang selain kita, ya. Yang mana kebenaran itu datang daripada selain kita. Dan diantaranya sikap adil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang jahiliyah ketika itu, kepada orang-orang yang memusuhi dakwah Rasulullah. Bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam pernah mengatakan di dalam sebuah sabdanya, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Jalla wa'ala hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti apa? Akhlak yang mulia itu sudah ada gitu loh. Akhlak yang mulia itu sudah ada, sudah dipraktekkan. Tapi Rasul datang apa? Menyempurnakan akhlak yang mulia tersebut. Ya, jadi Rasul tidak mengatakan saya diutus untuk, ya, memulai akhlak yang mulia di tengah-tengah kaum muda. Karena memang akhlak yang mulia itu sudah ada. Memuliakan tamu sudah ada, menyambung silaturahim sudah ada. Rasul datang untuk menyempurnakan saja. Ya, jadi Rasul tetap mengakui bahwasanya ada akhlak-akhlak yang mulia yang pernah dipraktekkan oleh orang-orang jahiliyah. Inna fil jahiliyah akhlaqan hasanah. Ya, bahwasanya pada kaum jahiliyah ketika itu ada itu akhlak-akhlak yang mulia, meskipun ya mungkin sudah terkikis, ya. Mungkin sudah terkikis. Makanya salah satu di antara ucapan Ja'far ibn Abdul Muttalib ketika ditanya oleh Najasyi, ya, kenapa kok kamu sampai keluar daripada negerimu, ya, sampai kemudian kamu hijrah ke negeri Habasyah ini, maka Ja'far bin Abu Talib, ya, Ja'far bin Abu Talib itu mengatakan, sesungguhnya, ya, kami ini adalah orang-orang yang, ya, istilahnya tidak apa, orang-orang yang berbuat kezaliman. Dia mengatakan seperti itu, berbuat kezaliman. Ya'kulu al-qawiyyu minadh-dha'if, terkadang orang yang kuat di antara kami menzalimi orang yang lemah, ya, memutus silaturahim. Ja'far bin Abi Thalib mengatakan seperti itu. Kemudian nusiul jiwar, kami berbuat buruk kepada tetangga, sampai datang seorang nabi, kata Ja'far bin Abi Thalib, yang mana kami mengetahui nasab daripada nabi tersebut, kami mengetahui kejujuran amanahnya nabi tersebut. Kemudian nabi itu mengajak kami untuk mentauhidkan Allah, untuk berbuat baik kepada tetangga, untuk menyambung silaturahim. Maka kami mengikuti nabi tersebut sampai kami dimusuhi oleh kaum kami, dan kami meninggalkan kampung kami untuk menyelamatkan akidah kami. Itu yang disebutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib kepada Najasyi ketika ditanya kenapa kok meninggalkan negerinya, berhijrah dari Makkah menuju negeri Habasyah. Ya, dari mana kok kemudian mereka mengetahui silaturahim? Ya memang ketika itu, ya, mereka mengetahui keutamaan silaturahim. Mereka mengetahui keutamaan untuk memuliakan tamu, tapi sebagian di antara mereka sudah mulai apa? Sudah mulai tidak mengamalkan ajaran-ajaran itu. Datang Nabi Muhammad SAW untuk apa? Mengingatkan kembali. Datang Rasulullah SAW untuk menyempurnakan, ya, untuk menyempurnakan, untuk menghilangkan, ya, perkara-perkara yang menentang, menolak ataupun menyelisihi ajaran syariat Islam, ya. Walidzalika, maka dari itu dikatakan oleh penulis kitab ini, ansah likulli muslimin, bahwasanya aku nasihati kepada seluruh muslim agar senantiasa memiliki sifat adil meskipun, ya, kepada orang yang memusuhi mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah pada ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ya. Menjadi penegak keadilan itu karena Allah Jalla wa ala, menjadi saksi dengan adil. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Ya, adil itu termasuk diantaranya apa? Yaitu menisbatkan kebaikan pada pemiliknya, pada pelakunya. Kita tidak kemudian tidak inilah,
Kita tetap nisbatkan kebaikan itu kepada pelakunya, kepada pelakunya. Dan sebagaimana yang diriwayatkan, anna Yahudiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, bahwasanya pernah suatu ketika seorang Yahudi, bayangin tuh, seorang Yahudi yang jelas-jelas tidak mau beriman kepada Rasulullah, ya. Yang mana ketika itu Rasul datang, seharusnya Yahudi ini beriman kepada Rasulullah, ya. Sebagaimana mereka beriman kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Tapi Yahudi tidak beriman kepada Rasul, ya. Seorang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW kemudian mengatakan, innakum tusyrikun, sesungguhnya kalian ini telah berbuat kesyirikan. Taqulun, kalian mengucapkan masya Allah wa syi'it, atas kehendak Allah dan juga kehendakmu. Maksudnya kehendakmu di sini adalah kehendak Nabi Muhammad SAW. Wa taqulun, dan kalian berkata ketika kalian bersumpah wal Ka'bah, kalian menyebutkan apa? Demi Ka'bah. Maka ketika Rasulullah mendengar ucapan Yahudi tersebut, fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu, maka Rasul memerintahkan para sahabatnya kalau ingin bersumpah, maka hendaknya mereka mengucapkan warabbul Ka'bah, ya, demi Tuhannya Ka'bah. Dan untuk meralat ucapan mereka yang mereka mengucapkan masya Allah wa syi'it, diralat, ya, dikatakan masya Allah tsumma syi'it. Masya Allah tsumma syi'it, agar, ya, tidak, ucapan tersebut tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diucapkan oleh Yahudi tadi, ya. Dan itu diakui oleh Rasulullah SAW. Kalau kebenaran itu datang meskipun dari musuh, Nabi Muhammad SAW tetap mengakui kebenaran tersebut. Qala Syekh Sulaiman ibn Abdullah ibn al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahumullahu taala. Berkata Syekh Sulaiman putra Abdullah, putra daripada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahumullahu taala fi syarhih lihadzal hadis, ketika menerangkan hadis ini, maka dikatakan wa fihi qabulul haqq mimman jaa bihi wa in kana aduwan mukhalifan fid din. Ya, ini mengajarkan kepada kita untuk menerima kebenaran meskipun itu datang daripada musuh, meskipun itu datang daripada orang yang menentang agama kita, ya. Maka perbuatan adil ini dituntut, ya, dituntut, dan bahkan subhanallah dikatakan di sini ghafalal ba'd minan nasi an, banyak manusia yang melalaikan perbuatan tersebut, yaitu hendaknya mereka berbuat adil kepada sesama manusia, bahkan kepada musuh mereka. Pernah suatu ketika Syekh Muhammad, ya, Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya tentang sebuah pertanyaan, yaitu ma ra'yukum fi man idza arada an yuqima syakhsan la yadhkuru ma ladaihi min khairin bal yadhkuru masawihi faqat. Apa pendapatmu hai Syekh tentang seseorang yang ketika ingin meluruskan seseorang, ya, ketika berbuat kesalahan, dia tidak menyebutkan kebaikan yang ada pada orang tersebut, tapi menyebutkan keburukannya saja. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan ini adalah salah satu di antara perbuatan kezaliman. Li'anna Allah azza wa jalla yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Yang ayat tadi surah Al-Maidah pada ayat yang ke-8 tadi, Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil karena Allah, ya, dan agar permusuhan kita, ya, keburukan orang yang memusuhi kita itu tidak menghalangi kita untuk berbuat keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuatlah adil karena sesungguhnya adil itu sangat dekat kepada ketakwaan. Maka fanahallahu subhanahu wa ta'ala an yahmilana ba'du qaum ala adamil adl, ya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita agar, ya, tidak Allah Jalla wa ala melarang kita agar apa? Agar kita tidak Allah Jalla wa ala memerintahkan kita agar berbuat adil meskipun bersama musuh kita. Bal amarona an naqul, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengucapkan keadilan. Wa qad aqarra Allah taala al-haq alladhi sadara minal musyrikin. Nih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga aqarra, Allahu Jalla wa ala juga mengakui kebenaran yang diucapkan oleh orang-orang musyrik ketika itu. Ya. Di dalam surah di dalam Al-Qur'an pada surah Al-A'raf dikatakan, ya, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha abana wallahu amarna biha. Orang-orang musyrik ketika berbuat kekejian, perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala murkai, maka mereka melandasi perbuatan mereka itu, mereka mengatakan, ya, wajadna 'alaiha abana.
Kami melakukan ini karena kami mendapati orang tua kami melakukan perbuatan ini. Wallahu amarona bihaq. Mereka mengatakan perkataan yang kedua yaitu Allah juga memerintahkan kami untuk melakukan perbuatan itu. Ya. Jadi orang musyrik wa idza fa'alu fahishatan, kalau melakukan satu perbuatan keji, maka mereka untuk membenarkan perbuatan keji itu mereka mengatakan dua perkara. Yang pertama, mereka mengatakan kami dapati perbuatan ini dilakukan oleh orang tua kami. Itu yang pertama. Yang kedua, wallahu amarona biha. Allah memerintahkan kami untuk melakukan perbuatan itu. Maka jawaban Allah Subhanahu wa taala atas pernyataan mereka, Allah mengatakan innallaha la ya'muru bil fahsya. Yang Allah bantah yang kedua saja. Yang pertama enggak Allah bantah. Karena yang pertama itu apa? Benar. Yang pertama itu benar. Mereka melakukan kekejian karena mereka melihat orang tua mereka melakukan kekejian tersebut. Mereka berbuat syirik karena mereka mendapati orang tua mereka menyekutukan Allah. Tapi begitu mereka mengatakan wallahu amarona biha, Allah memerintahkan kami untuk melaksanakan perkara tersebut. Nah, ini yang dibantah sama Allah, ini enggak dibantah. Maka Allah katakan innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak menyuruh kepada perbuatan yang keji. Fa'abtala qauluhum wallahu amarona biha. Yang dibantah itu adalah ucapan mereka, Allah memerintahkan kami untuk melakukan perbuatan itu. Li'annahu batil, karena ini adalah ucapan yang batil, ucapan yang dusta. Wasakata an qaulihim wajadna 'alaiha aba'ana. Dan Allah ya diam atas ucapan mereka, kami mendapati kekejian itu dilakukan oleh orang tua kami. Nah, jadi tidak dibantah dua-duanya sama Allah, karena yang pertama itu benar, yang kedua itu barulah yang batil yang dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga suatu ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habrum minal yahud, ya, pembesar atau pemuka agama daripada kaum Yahudi. Kemudian dia mengatakan, "Inna najidu fit Taurah." Kami mendapati pada kitab Taurat kami, "Annallaha ja'ala samawati 'ala asba'." Bahwasanya Allah menjadikan langit-langit tersebut pada jarinya. Wal ardina 'ala asba', menjadikan bumi-bumi pada satu jarinya. Wa dzakara baqiyatil hadis, dan kemudian dia menyebutkan sisa hadis tersebut. Maka subhanallah, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tasdiqan liqauli al-habr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Rasul tertawa sebagai tanda apa? Tasdiqan liqaulil habr. Untuk membenarkan ucapan pemuka agama Yahudi tadi. Jadi kalau salah kan tidak mungkin Rasulullah ketawa ya. Kalau ucapannya ngawur gitu loh, nggak mungkin Rasulullah ketawa. Ini Rasul tertawa, ini sebagai bentuk pembenaran daripada ucapan orang Yahudi tadi. Wa qara'a, dan kemudian Rasul menguatkan ucapan orang tersebut dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih." Ya, yaitu dan tidaklah orang-orang musyrik itu memuliakan Allah dengan ya sebenar-benarnya pengagungan. Padahal bumi itu semuanya qabdatuhu yaumal qiyamah, dihimpun sama Allah Subhanahu wa taala ya, digenggam sama Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatun biyamini. Adapun langit-langit itu bukan langit-langit ini ya. Langit-langit ini maksud langit pertama, langit dunia, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh, itu Allah Subhanahu wa taala lipat di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Fa aqarral yahud ala qaulil haq. Maka ucapan Yahudi tadi ya yang benar itu diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yahudi. Ya, padahal dia itu orang Yahudi yang memusuhi ya agama kita. Orang yang atau kaum yang senantiasa mengharapkan kebinasaan bagi kaum muslimin. Kalau ucapannya benar tetap diterima sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, perkara yang kedua, al-amrul akhar, perkara yang lainnya, alladzi nastafiduhu huna, yang dapat kita ambil pelajaran daripada peristiwa ini, yaitu annal muslim da'i khairin, bahwasannya orang Islam itu senantiasa menyeru kepada kebaikan. Jangan sampai kalah sama orang musyrik. Kalau orang musyrik itu ketika itu menentang kezaliman, maka sebagai orang yang beriman mentauhidkan Allah harus dia lebih menentang yang namanya kezaliman, ya. Yusanidu kulla man yad'u ilal khair, senantiasa membantu seseorang yang mengajak kepada kebaikan. Jadi kalau diajak kepada kebaikan langsung ikut. Itu orang muslim, ya. Li'annahu aula bih, karena orang muslim ini adalah orang yang paling berhak untuk melaksanakan kebaikan. Kalau orang musyrik melaksanakan kebaikan, kita lebih berhak untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Ya, karena kita sudah melaksanakan kebaikan yang paling tinggi, yaitu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu
wa taala. Adapun mereka yang mereka laksanakan kebaikan yang apa? Bukan yang maksimal, ya. Mereka kufur kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah. Ya, maka orang muslim ini adalah orang yang paling berhak untuk melaksanakan kebaikan. Kalau ada di hadapannya kebaikan, dia harus yang pertama kali melaksanakan kebaikan itu. Kalau diajak untuk melaksanakan kebaikan, tidak sungkan-sungkan untuk ikut, ya, membantu orang yang melaksanakan kebaikan tersebut. Faqulu man da'a ila khairin lil mujtama' fal muslim aunun lahu wa munasirun lahu wa mu'in. Maka setiap orang yang mengajak kepada kebaikan lil mujtama' untuk masyarakat, fal muslim, maka orang yang muslim aunun lahu, senantiasa membantunya, ya, munasirun lahu wa mu'in, senantiasa menolong orang tersebut yang mengajak kepada kebaikan. Seperti Rasulullah SAW nih, yang datang ke kota Madinah, ya. Faro'a, maka beliau SAW melihat orang Yahudi itu berpuasa pada yaum Ashura, pada hari Ashura. Maka Rasul bertanya kepada orang Yahudi, "Ma hadza? Puasa apa ini?" Maka orang Yahudi mengatakan, "Hadza yaumun salih." Ini adalah hari baik. "Hadza yaumun najallahu bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa." Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel daripada musuh mereka, maka Nabi Musa berpuasa pada hari ini. Maka Rasulullah ketika mendengar ucapan Yahudi tadi, Rasul mengatakan, "Fa'ana ahaqqu bi Musa minkum." Aku lebih berhak mengikuti Musa, ya, lebih berhak terhadap Musa daripada kalian tuh. Karena yang namanya para nabi itu semua bersaudara, ya. Tuhannya satu, ajarannya satu, dakwahnya kepada satu perkara, yaitu mentauhidkan Allah. Maka Rasul mengatakan apa? Fa'ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Kalau kalian mengatakan melaksanakan puasa itu karena mengikuti Musa, ya, maka aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Fasamahu wa amara bisiyamih. Maka Rasulullah SAW puasa pada hari Ashura dan memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa pada hari Ashura tersebut, ya. Nah, ini pelajaran yang dapat kita ambil daripada kisah Hilful Fudul, ya, perdamaian Al-Fudul, perjanjian Al-Fudul. Ya. Baik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, ya, dari peristiwa ini, yaitu Hilful Fudul. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas pernikahan Rasulullah SAW bersama Khadijah radhiyallahu anha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nih, bagaimana kiat kita supaya kita selalu mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW, ya, pada yaumil akhir nanti? Apa saja yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala saat ini, ya. Jadi yang namanya syafaat ini harus memenuhi 3 rukun. Yang pertama yaitu orang yang diizinkan memberikan syafaat ini layak nggak memberikan syafaat. Ya, si pemberi syafaat ini layak nggak memberikan syafaat. Yang kedua, yang mendapatkan syafaat ini apakah layak dia mendapatkan syafaat tersebut. Yang ketiga, ada izin Allah Subhanahu wa taala kepada si pemberi syafaat untuk memberikan syafaat kepada si penerima syafaat. Ini rukun syafaat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ya, tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah ketika akan memberikan syafaat itu datang kemudian tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Jalla wa ala terlebih dulu dengan pujian-pujian yang saat ini belum, ya, dibukakan kepada Rasulullah SAW. Ketika itu, ya, Rasul mengatakan, aku memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku sekarang. Tapi nanti pujian-pujian itu ada. Ini menandakan bahwasanya yang namanya nama Allah itu tidak hanya sekedar 99. Lebih daripada 99, tapi yang sampai ilmunya kepada Rasulullah ketika itu berapa? 99. Yang sampai kepada kita sekarang berapa? 99. Adapun namanya Allah itu tidak sebatas 99. Dalilnya adalah hadis tersebut. Rasul tersungkur memuji Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian yang belum dibuka Allah ketika beliau di dunia, ya, yang mana pujian tersebut diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Rasulullah. Maka kemudian baru Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya Muhammad, ya, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, minta, kamu akan diberikan permintaanmu, berikanlah syafaat, akan diizinkan syafaat tersebut. Baru Rasul kasih syafaat. Ya, jadi yang memberikan syafaat yang pertama harus layak, yang kedua si penerima syafaat harus layak. Maka kan kita pengen mendapatkan apa? Syafaat dari Rasul. Insya Allah, kalau Rasul nggak pakai insya Allah, pasti apa syafaatnya itu apa? Ya,
di inilah sama Allah Subhanahu wa taala, di ACC lah ibaratnya itu ya. Yang dapat memberikan syafaat itu Rasulullah. Yang kedua pertanyaannya, Pak, layak nggak kita dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini yang penting harus kita pikirkan sekarang. Apakah kita layak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka untuk melayakkan diri mendapatkan syafaat Rasulullah SAW ya dengan cara menjadikan beliau sebagai qudwah, dengan cara menjalankan konsekuensi sebagai umat Rasulullah SAW, yaitu membenarkan segala ucapan Rasul, taat kepada Rasul, tidak menyalahi ya yang dilarang Rasulullah SAW, kemudian tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang disyariatkan Rasul. Itu di antara 4 konsekuensi ketika seseorang mengaku beriman kepada Rasulullah SAW. Kalau 4 konsekuensi ini sudah kita jalankan, kita boleh berharap agar kemudian mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Salah satu di antara bukti ataupun dalil yang lainnya, bahwasanya ketika Rasulullah menunggu umatnya di Haud, di telaga beliau alaihi salatu wassalam, maka datang segerombolan orang yang ditahan oleh malaikat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kok ditahan gitu ya? Sesungguhnya mereka adalah umatku. Maka malaikat mengatakan, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu nggak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Ya, disebutkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disyariatkan di dalam Islam, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang bid'ah. Maka sudah isyraq ya waktunya. Maka kemudian Rasul kemudian murka dengan orang-orang tersebut, maka diusir sama Rasulullah SAW. Ya, jadi untuk mendapatkan syafaat Rasulullah itu kita tidak boleh melaksanakan amalan-amalan yang justru tidak pernah diajarkan oleh beliau. Cukupkan dengan apa yang diajarkan, ya. Jangan menambah-nambah ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Tentunya juga menjalankan 4 konsekuensi tadi. Bagaimana kita bisa adil dengan orang yang tidak kita suka, supaya hati kita selalu ikhlas terhadap orang yang suka dan yang tidak kita suka, ya. Ya, kita harus apa? Harus meresapi firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Maidah ayat yang ke-8 tadi. Allah larang kita untuk ya, memusuhi orang dengan apa? Membabi buta. Maksudnya tidak mengakui kebenaran mereka yang ada pada diri mereka, meskipun mereka itu adalah orang yang tidak kita senangi. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kalian kepada satu kaum sampai ia menjadikan kalian itu tidak adil kepada mereka. Contohnya gini, kita nggak senang sama tetangga kita. Kok kemudian kita adalah orang yang diberikan wewenang amanah untuk menyebarkan BLT misal nih. Karena kita nggak senang sama dia, kita lewatin pintunya. Nah, ini nggak boleh. Adil itu tetap kasih haknya dia gitu loh ya. Haknya dia. Kalau dia misalnya kasih saran untuk kemaslahatan ya warga di apartemen ini misalnya, sarannya itu baik, ya kita lakukan sarannya itu, kita terima, ya meskipun apa kita ada khilaf sama dia, ada permusuhan sama dia. Kalau yang benar ya yang baik ya kita ambil daripada orang tersebut. Bagaimana kiat kita supaya hati ini bisa selalu ridho dengan ketentuan Allah Jalla wa'ala dan selalu dalam sisa waktu yang diajarkan Rasulullah SAW sesuai syariat ya. Jadi agar senantiasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya senantiasa husnudzon kepada Allah Jalla wa'ala ya. Harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya kita menyandarkan segala sesuatu itu pada ilmu Allah. Karena yang menjadikan orang enggak ridho itu karena dia melihat yang ada di hadapan matanya itu tidak sesuai dengan keinginannya. Kalau dia kembalikan kepada firman Allah di dalam surah Al-Baqarah 216, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, Allah adalah zat yang maha tahu, sedangkan kalian tidak mengetahui. Selesai sudah. Insya Allah kita nggak akan suudzon kepada Allah. Sahabat ini, ketika disuruh berangkat untuk melaksanakan peperangan Badar, kan pertamanya nggak mau perang, betul nggak Pak? Pertamanya ingin apa? Memberhentikan kafilah dagang Abu Sufyan mengambil ya barang dagangan mereka yang dijaga sekitar kurang lebih 40 orang. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala kehendaki ya, Pak? Kehendaki 300 sekian pasukan ini bertemu 1000 pasukan dari kota Makkah. Yang mana itu tidak mereka inginkan. Sampai Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Kalian itu lebih ingin untuk ketemu pasukan yang tidak membawa senjata. Maksudnya pasukannya Abu Sufyan daripada pasukan yang membawa senjata lengkap ini dari kota Makkah 1000 orang. Tapi wa yuridullahu ayyuhiqal haqqa bi kalimati. Allah ingin agar ya kebenaran kebaikan itu ya al-haq kebenaran itu ditinggikan dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala ya, maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan 300 sekian orang itu untuk ketemu dengan yang 1000 ini yang mereka nggak mau. Tapi subhanallah, kemudian Allah berikan kemenangan ya, Allah berikan kemenangan, betul nggak sih? Mereka lebih senang ternyata ketemu yang 1000 itu daripada ketemu yang 40 ini. Tuh loh, ya. Jadi
Ketika kita pengen A, Allah kasih kita B. Bisa jadi B ini yang kita butuhkan. Makanya para ulama mengatakan, bisa jadi Allah Azza wa Jalla memalingkan Anda daripada sesuatu yang Anda inginkan untuk memberikan sesuatu yang Anda butuhkan. Yang dibutuhkan sahabat ketika itu apa? Pertama kali bikin negara Islam ya. Baru umurnya itu seumur jagung. Kalau dikatakan seumur jagung kenapa? Ya baru 1 tahun 2 tahun ya. Itu kemudian mendapatkan kemenangan melawan 1.000 orang. Dan itu kisahnya kemudian menyebar, mulai diperhitungkan Romawi, mulai diperhitungkan Persia, karena mengalahkan 1.000 orang. Bukan mengalahkan berapa orang? 40 orang yang bersama Abu Sufyan ya. Jadi kalau kita sandarkan semuanya kepada ilmu Allah, kenapa kok gini ya? Udah aku nggak tahu. Allah yang lebih tahu. Ya. Itu insya Allah kita akan senantiasa husnudzan kepada Allah, tidak suudzan, senantiasa ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian agar selalu bisa dalam sisa waktu yang mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah ya, yaitu dengan cara mengisi waktu-waktu kita dengan ilmu ya, dengan menuntut ilmu, dengan sibuk di majelis-majelis ilmu, maka insya Allah itu akan mengisi sisa waktu kita untuk memenuhinya dengan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sampai di sini yang dapat kita sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.